Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru ajaran Salafi. Begitu, Pak? Kami tidak menyatakan. Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum, Pak. Sabar dulu, Pak. Silakan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila, Pak. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru. Karena kita ketahui ajaran intoleran itu tidak boleh di Kota Pekanbaru, Pak. Mohon tenang. Yang intoleran. Mohon izin, Pak. Sebelum pertanyaan masih bisa dilanjut terlebih dahulu atau sudah cukup? Masih lanjut, Bu. Silakan. Bapak ini terburu-buru dia. Tidak usah terburu-buru, Pak. Pertama, hari ini maraknya ajaran intoleran itu kan radikal, Pak. Bapak sebagai calon wali kota. Mohon maaf, waktu habis. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Kami silakan. Aliran-aliran yang dikatakan intoleran itu aliran yang seperti apa? Ini kan harusnya kan jelas. Apa kriteria yang dikatakan aliran intoleran? Coba dulu dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan intoleran tadi. Karena selama ini kita melihat MUI juga yang melaksanakan peran itu tidak pernah menganggap itu sesuatu yang dilarang. Jadi artinya kalau kita bisa mengatakan bahwa itu intoleran itu harusnya bisa dijelaskan di mana, sehingga mereka memang kalau memang seperti itu ya harusnya pemerintah mengambil langkah. Tapi kan selama ini kan tidak. Artinya apa yang dikatakan bahwa intoleran itu kan penilaian dari Bu Ida, penilaian. Apakah betul dikatakan Salafi itu intoleran? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi ramai di media sosial ketika debat salah satu pasangan calon gubernur Pekanbaru Riau mengangkat isu Salafi Wahabi. Coba kita simak videonya. Buat Pak Edi, saya bertanya, bangga dengan tagline Bapak agamis. Saya melihat di Pekanbaru ini gimana caranya Bapak mengenangani maraknya Islam Salafi dan Wahabi yang masuk di Kota Pekanbaru. Terima kasih. Baik, pertanyaannya masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, kalau sudah dirasa cukup, kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita sampai saat ini tidak ada larangan secara khusus dari pemerintah. Artinya semua yang melaksanakan kegiatan itu masih dalam norma-norma yang masih bisa dilaksanakan. Kecuali kalau memang ada peraturan dari pemerintah yang memang menentukan itu. Tapi fakta hari ini semua kita bisa melaksanakan sesuai dengan agama yang kita yakini. Adapun masalah yang mereka punya aliran masing-masing itu, ini kan permasalahan antara kita dengan mereka, bagaimana. Tetapi tidak ada yang memaksa kita untuk melarang mereka ataupun menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya kira demikian. Masih ada waktu? Kita kan punya MUI. Artinya MUI juga punya peran untuk bagaimana aliran-aliran ini juga bisa, sepanjang dia ahlul sunnah wal jamaah, itu tidak ada persoalan. Baik. Tapi ketika menyimpang ini yang waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru ajaran Salafi. Begitu, Pak? kami tidak menyatakan. Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum, Pak. Sabar dulu, Pak. Silakan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila, Pak. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru. Karena kita ketahui ajaran intoleran itu tidak boleh di Kota Pekanbaru, Pak. Mohon tenang. Yang intoleran. Mohon izin, Pak. Sebelum pertanyaan masih bisa dilanjut terlebih dahulu atau sudah cukup? Masih lanjut, Bu. Silakan. Bapak ini terburu-buru dia. Tidak usah terburu-buru, Pak. Pertama, hari ini maraknya ajaran intoleran itu kan radikal, Pak. Bapak sebagai calon wali kota. Mohon maaf, waktu habis. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Kami silakan. Aliran-aliran yang dikatakan intoleran itu aliran yang seperti apa? Ini kan harusnya kan jelas.
Apa kriteria yang dikatakan aliran intoleran? Coba dulu dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan intoleran tadi. Karena selama ini kita melihat MUI juga yang melaksanakan peran itu tidak pernah menganggap itu sesuatu yang dilarang. Jadi artinya kalau kita bisa mengatakan bahwa itu intoleran, intoleran itu harusnya bisa dijelaskan di mana, sehingga mereka memang kalau memang seperti itu ya harusnya pemerintah mengambil langkah. Tapi kan selama ini kan tidak. Artinya apa yang dikatakan bahwa intoleran itu kan penilaian dari Bu Ida, penilaian. Apakah betul dikatakan Salafi itu intoleran? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya videonya tentang tuduhan kepada Salafi Wahabi yang katanya intoleran tanpa bukti. Hanya sekadar opini. Coba kita dengarkan penjelasan Ustaz Salbah Salamah Hafizahullah mengenai isu Salafi Wahabi ini. Kita simak bersama videonya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian Wahabi, apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan. Saya lihat semuanya disatuin. Teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman, benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allahu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya ajib, sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Selalu
atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat, nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini, itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik. Setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajarannya tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab, hukumnya kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi, Wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman sekalian, berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, memperpecah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya Wahabi nih. Nah ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih, ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya, bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan? Hukumnya begitu. Orang mencuri, ya itu. Kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum. Gak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan. Ini dikatakan teroris. Oh, kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras. Ini kita katakan garis keras. Belajar. Kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemurnian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu. Gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata si fulan, ini sudah jauh. Kalau Allah, kalau Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan, itu mungkin. Ini Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dalam ceramahnya, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah menekankan bahwa istilah Salafi dan Wahabi sering disalahartikan atau digunakan untuk menuduh secara negatif orang yang berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjelaskan bahwa istilah Salafi merujuk kepada kaum Muslim yang ingin kembali kepada pemahaman para sahabat dan tabi'in, yaitu generasi awal Islam yang mengikuti ajaran asli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sementara itu, istilah Wahabi disebut-sebut sebagai label negatif yang sering dilemparkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk kelompok yang memiliki perbedaan ideologi dengan kaum Sunni. Istilah ini, menurut Khalid Basalamah Hafizahullah, sering digunakan untuk mencemarkan orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.